Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai 5 harapan yang ingin gua saksikan untuk project Superman versi DC James Gunn. Karena ada beberapa momen ikonik Superman yang sayang sekali itu tidak ada di versi Henry Cavill, dan juga beberapa Superman yang gua tonton di film layar lebar ya. So di video kali ini adalah seperti curhatan gua, karena literally gua nggak pakai skrip, gua nggak pakai naskah, karena ini adalah momen curhat gua mengenai apa sih harapan gua untuk project Superman DC James Gunn yang akan siap tayang di tahun 2025 mendatang. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, di video kemarin kita udah bahas mengenai poster yang udah dibagikan oleh James Gunn mengenai foto full suit dan juga kostumnya untuk Superman versi David Corenswet ini ya. Dan di video kali ini gue akan sedikit curhat harapan gue mengenai project Superman DC James Gunn ini. Oke, karena mohon maaf ya, kalau yang gue lihat dari versi Henry Cavill, Brandon Routh, dan juga Christopher Reeve yang paling tua sekalipun, ada banyak momen ikonik Superman yang saya banget itu tidak dimunculkan karena mungkin ada keterbatasan budget dan juga CGI yang tidak memumpuni. Maka dari itu ya, gue berharap sekali James Gunn bisa memaksimalkan project ini dan bisa membawa kembali DC Universe ke jalur yang atas untuk menyeimbangi Universe MCU. Oke, apa aja nih? This council has been disbanded. Mine. Yang pertama yaitu adalah kisah pembantaian planet Krypton yang lebih lengkap. Oke, kita tahu ya bahwa kisah ini selalu diceritakan di setiap awal film Superman, yang dimana film itu selalu mengisahkan tentang pembantaian di planet Krypton yang dihancurkan oleh General Zod dan juga pasukannya ketika mereka akan mengkudeta pemerintahan Krypton itu sendiri. Nah, tapi seharusnya di komik itu kita udah tahu bahwa yang menghancurkan Krypton itu adalah Brainiac dan juga General Zod, yang dimana sepertinya mereka berdua itu udah bekerja sama untuk menghancurkan planet Krypton dan juga menguasai semua alam semesta. Karena sepanjang yang gue lihat di film Superman, selalu mereka itu nggak melibatkan si Brainiac. Mungkin kan ada keterbatasan budget ya, atau mungkin mereka lagi fokus kepada si General Zod sebagai villain utamanya. Tapi please, gua mohon banget kalau Brainiac harus dimunculkan di origins pembantaian Krypton ini, karena dia adalah otak sebenarnya di balik kehancuran planet Krypton. Oke, nah si Zod ini hanya sebagai orang yang menggulingkan pemerintahan Krypton. Nah, sedangkan Brainiac ini adalah orang yang udah menghancurkan semua gedung-gedung, rumah, bahkan warga-warga Krypton yang ada di sana. Maka dari itu kisah ini harus diperlengkap di versi DC James Gunn untuk memperluas lore-nya dari si Superman ini ya. Apalagi James Gunn untuk mengkonfirmasi bahwa ada 2 project Kryptonian yang akan segera ia garap. Yang pertama adalah Superman, yang kedua adalah Supergirl Woman of Tomorrow, yang dimana kita tahu semua ya bahwa mereka berdua itu adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari tragedi tersebut. Dan kebetulan mereka berdua itu adalah hubungan sepupu, kakak adik sepupu dari keluarga The House of L. Oke, makanya gua pengen lihat bagaimana itu akan disambungkan dan bagaimana itu akan diperluas oleh James Gunn. Oke, jadi please, gua mohon kisah ini harus diperlengkap, karena dari film-film Superman yang gua tahu dari zaman Christopher Reeve, Brandon Routh, bahkan sampai Henry Cavill, mereka sama sekali tidak menambahkan si Brainiac itu sendiri. Oke, makanya gua pengen Brainiac menjadi dalang biang kerok di balik kehancuran planet Krypton seperti pada versi komiknya, seperti itu ya. I don't know. I would not let them tell me. Now, but if you kill the bat, Martha lives. And now God bends
to my will. Yang kedua, hubungan Superman dan juga Lex Luthor itu akan lebih intim lagi. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena gue suka banget dengan kisah pertemanan antara Clark Kent dan juga Lex Luthor di series Smallville yang udah pernah dirilis sejak tahun 2001 dan berakhir di tahun 2010 silam, yang dimana kisah mereka itu sebenarnya sangat bagus banget ketika itu akan diadaptasi di versi seriesnya. Nah, gua berharap James Gunn ini mau mengangkat kisah pertemanan antara Lex Luthor dan juga Superman sampai akhirnya mereka berdua itu udah bermusuhan karena mereka itu punya ideologi yang sangat berbeda, yang dimana Lex itu lebih suka kepada kekuasaan, kehormatan, dan juga korupsi, sedangkan Superman itu adalah orang yang sangat lurus, bahkan dia berusaha untuk menyelamatkan dunia dengan kekuatan fisiknya sebagai orang Kryptonian. Maka dari setelah mereka udah nggak berteman lagi dan mereka memutuskan untuk menjadi musuh bebuyutan sebagai Superman dan juga Lex Luthor, sehingga ketika mereka udah menjadi musuh bebuyutan, bondingnya mereka itu udah sangat dekat, bahkan kita sebagai penonton dan juga para fans bisa lebih memahami kenapa si Lex ini benci kepada Superman, dan gak cuma sebagai orang yang iri karena itu adalah seorang dewa ya. Karena yang gue lihat untuk Lex Luthor itu di berbagai macam film-filmnya, dia digambarkan sebagai orang yang sebenarnya tujuannya sangat-sangat kecil ya. Jadi gua nggak bisa merasakan kebencian dia terhadap Superman seperti apa. Apa karena hanya dia itu adalah alien yang berkuasa, atau karena apa? Karena itu menurut gua adalah tujuan yang sangat sempit banget untuk seorang villain psikopat seperti dia. Maka dari itu gua pengen banget ada kisah development antara Lex Luthor dan juga Superman ketika mereka masih remaja dulu ya. Seperti itu. Wah, itu pasti bakal bagus sih, layaknya seperti Smallville series, yang sayangnya serial itu udah selesai tanpa menceritakan bagaimana pertarungan mereka antara Superman dan juga Lex Luthor itu ya. Maka dari itu James Gunn, gue berharap kisah ini akan diperluas dan juga kita sebagai para fans bisa memihak juga kepada Lex Luthor. Ya dong, karena nggak cuma sebagai sisi hero doang di Superman doang, tapi gue juga pengen tahu bagaimana sisi seorang villain seperti Lex Luthor ini, kenapa dia bisa benci dengan Superman. Apalagi aktornya adalah Nicholas Hoult ya, yang dimana dari berbagai macam film-film yang udah pernah ia perankan semuanya bagus-bagus kok. Jadi gue percaya banget kalau James Gunn, kalau seandainya dia bisa bikin Lex Luthor seperti itu, seperti versi Smallville ya, wah itu pasti bakal dapet banget sih kalau dia mau menghubungkan kisah pertemanan dia dengan si Superman ini seperti itu. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Here you go, friend. Thanks. My mom made it for me. Yang ketiga, kisah Superman yang selalu menyelamatkan warga sipil. Nah, mohon maaf nih, oke, ini adalah poin ketiga yang sangat gua tidak dapatkan dari DCU Zack Snyder. Karena apa? Kita melihat dari film Man of Steel saja, kisah dia untuk menyelamatkan warga sipil aja itu gak ada sama sekali. Dan si Zack Snyder itu terlalu fokus kepada pertarungan dia dengan si General Zod, sehingga ketika di final battle itu orang-orang itu udah gak peduli, bahkan mereka itu udah menyerang Superman atas kehancuran tersebut. Dan memang wajar, karena apa? Karena bonding dia sebagai superhero itu sangat kurang di layar lebarnya. Maka dari itu gue mengharapkan kisah Superman ini akan diperluas lagi ketika dia untuk menyelamatkan warga Metropolis. Contoh deh, ketika dia menyelamatkan mobil yang sedang terperangkap, atau mungkin dia menyelamatkan anak kucing, atau mungkin dia akan menyelamatkan helikopter yang akan jatuh, ya kan? Itu adalah scene-scene yang bisa bilang receh ya, tapi itu adalah bonding superhero yang sebenarnya. Itu adalah hal yang buat dia menjadi superhero. Nah, seperti itu. Dan sayangnya hal itu tidak gue dapatkan di versi DCU, yang dimana Zack Snyder ini terlalu fokus kepada lore-nya dan tidak fokus kepada pengembangan karakter itu sendiri, yaitu sebagai Superman ya. Makanya Henry Cavill tuh sebenarnya bagus, tapi karena developmentnya kurang, makanya gue melihat dia tuh bukan sebagai penyelamat, justru dia tuh egois. Makanya gue melihat dia sebagai Superman seperti itu ya. Mohon maaf ya, karena gue melihat dia tuh sangat sedikit banget ketika dia tuh nggak pernah menyelamatkan warga sipil seperti itu. Maka dari itu gue berharap di kisah Superman versi baru ini dia ada scene ketika dia
menyelamatkan orang, dia peduli kepada warga kota Metropolis, bahkan dia bisa menolong berbagai macam orang-orang yang terperangkap di mungkin gedung terbakar mungkin, atau mungkin dia menyelamatkan anak kucing maybe. Well, kalian bisa lihat aja di film Superman tahun 1978 filmnya Christopher Reeve, yang dimana situ ada banyak banget scene-scene ketika Superman itu udah menyelamatkan banyak orang, bahkan dia menangkap para penjahat kelas 3 juga. Jadi itu adalah momen bondingnya dia ketika dia udah dikenal sebagai superhero paling besar di kota Metropolis. Maka dari itu bonding inilah yang pengen gue lihat di versi David Corenswet ini ya, apalagi James Gunn man, karena gue percaya James Gunn itu adalah orang yang dari itu film-filmnya selalu fokus kepada drama dan juga action yang selalu bonding banget. Maka dari itu gue berharap banget James Gunn bisa membuatkan hal itu lebih mudah lagi ya, seperti itu. No, sir. Don't thank me. Night. Yang keempat, scoring Superman yang penuh harapan dan juga ikonik. Oke, kalau kita ngomongin soal musiknya Superman, kita pasti selalu dengerin yang versi John Williams punya, yang dimana musiknya udah sangat ikonik, bahkan kita selalu dengerin di berbagai macam platform sosial media kita ya. Nah, gue berharap James Gunn ini mau ambil konsep itu lagi, karena kalau musiknya di versi DCU itu kan sangat-sangat dark ya. Bahkan musiknya aja itu gue nggak bisa nangkep bagaimana musik hope-nya, musik harapannya dari versi Superman itu. Maka dari itu gue berharap banget kalau James Gunn ini mau mengambil musik dari versi John Williams, atau mungkin James Gunn ini mau bikin musiknya sendiri tapi dengan tema yang sama, yaitu penuh harapan, penuh dengan ceria-ceria. Kan jangan seperti itu Superman man. Kita ngomongin soal Superman yang dimana dia adalah sosok superhero yang sangat ramah dan juga dia dikenal baik oleh semua orang. Maka dari itu kita butuh sebuah musik Superman yang dimana dia memiliki sebuah harapan yang tinggi kepada orang-orang yang mendengarkannya. Wah, itu pasti bakal bagus sih, karena well, kita udah melihat bahwa kostumnya itu udah masuk kepada era-era jadul. Otomatis musiknya juga harus jadul dong ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu musik inilah yang gue harapkan kalau misalkan James Gunn akan bikin Superman ini jauh lebih hidup kepada warga Metropolis dan juga kita sebagai para penontonnya. Wah, itu pasti bakal lebih gokil sih Pak ya. Yang kelima, ending yang penuh plot twist. Oke, ini adalah ending yang sangat gua harapkan banget ketika film ini akan segera dirilis di tahun 2025. Apalagi ini adalah film pembuka bagi DC Chapter 1 Gods and Monsters. Berhubung ini adalah film pertama, maka dari itu endingnya juga harus bagus ya. Gak usah jauh-jauh ke arah plot twist deh. Gue mau endingnya itu bukan cuma sekedar continuous aja, tapi juga ada sisi yang akan kita gali di setiap plot ceritanya. Seperti itu. Maka dari itu untuk konsep cerita mungkin James Gunn gak akan jauh-jauh beda dari film GO3 kemarin ya, yang dimana GO3 itu di endingnya aja tuh kita udah diberikan berbagai macam plot twist. Nah, gua pengen atmosfernya juga seperti itu, yang dimana di film Superman itu akan dibikin ada banyak banget plot twist di bagian ending dan juga sampai kepada post credit scene-nya. Kalau memang si James Gunn ini mau menerapkan konsep seperti MCU, yang dimana di endingnya pasti selalu ada post credit scene di bagian belakangnya untuk menceritakan bagaimana nextnya untuk project DC Chapter 1 Gods and Monsters ini. Mungkin nyambung ke Supergirl mungkin, atau mungkin nyambung kepada project DC yang lain. Well, kita kurang tahu ya bagaimana untuk nextnya, tapi yang jelas kita akan tunggu saja untuk mengenai endingnya ya, seperti itu. So, intinya di video ini kita berharap banyak banget kepada James Gunn agar supaya dia bisa mengembangkan Superman ini jauh lebih bagus dan juga lebih mengarah kepada versi komiknya. Jadi well, ada banyak banget sih, cuman
gue bisa sebutkan 5 doang karena ya durasi men ya. Durasi ini penting banget buat kalian para penonton dan buat gue juga sebagai konten kreatornya. Oke, itu mengenai harapan gue untuk film Superman DCU James Gunn mendatang. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian memiliki 5 list kalian sendiri, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!